mengomentari masalah Kurdi, tapi kaitannya dengan dengan Erdogan ya, dan Jokowi ya. Jadi sebenarnya tadi belum disebutkan, apakah karena belum tahu ya, bahwa bangsa Kurdi, ya saya sebutnya bangsa, kalau Pak Hendro tadi suku Kurdi ya, bangsa Kurdi itu turunannya Sultan Saladin loh Pak. Jadi pahlawan perang salib, ya, salah satu pahlawan perang salib dari sebutlah umat muslim sebenarnya. Jadi kalau bangsa Kurdi sekarang dianiaya, dibom oleh Turki ya, seharusnya oleh Erdogan ya, seharusnya orang muslim marah dong, karena bangsa Kurdi itu adalah pahlawan mereka sebenarnya, Sultan Saladin itu ya. Kalau setahu saya umat muslim menyebut perang salib, maka Sultan Saladin sering disebut sebagai pemimpin muslim saat itu yang bijak ya. Dan Sultan Saladin juga pernah menguasai Yerusalem. Itu kalau dibuat petanya itu Ayubi namanya. Jadi dinasti Ayubi itu adalah dari Sultan Saladin, salah satu pemimpinnya atau rajanya ya gitu. Nah, kan Erdogan ini buat saya memang sejalan itu dengan PKS sebenarnya. PKS sejalan dengan Hamas, ya makanya ada benang merah ketika Hamasnya dibalas ya. Jadi kan kalau sekarang Hamasnya ngebom Israel gitu kan. Hamasnya ngebom Israel, roket-roket sampai 4.000 roket ya, dibalas. Nah, jadi kaki tangan PKS di sini bergerak. Ya, itulah gunanya politik ya. Bergerak untuk mengutuk, bukan mengutuk Hamas, tapi mengutuk yang balas itu. Maunya mereka warga Israel, mau anak kecil, mau orang dewasa, biar mati sama roketnya Hamas ya. Artinya apa? Politik ya, pemahaman politik membuat justifikasi atau nilai benar atau salah itu menjadi salah, menjadi berubah gitu, menjadi kacau gitu. Nah, Erdogan juga, kalau saya di sini agak berbeda dengan Pak Paul yang pernah jelaskan mengenai peta Bait Allah, ya. Bait Allah yang akan dibangun lagi oleh bangsa Israel. Kalau saya melihat ya bahwa Bait Allah itu akan dibangun di sana ya, dan mungkin Al-Aqsa akan dirubah fungsinya. Ya. Nah, jadi nggak perlu marah juga orang Muslim ya, karena Erdogan merubah fungsi gereja terbesar di dunia ya, dalam hal ini Hagia Sophia menjadi masjid, gitu kan? Nah, Muslim sih kadang-kadang kacau juga itu, makanya susah didukung kalau bentuknya begitu. Nah, saya pribadi sendiri, karena Erdogan dengan sengaja merubah fungsi gereja menjadi masjid, coba rasakan fungsi gereja dirubah menjadi masjid. Saya tanya kepada Muslim di sini dan Muslim yang nonton di YouTube, bagaimana perasaannya? Gereja terbesar di dunia loh, Hagia Sophia. Nah, kalau masih belum kena, bagaimana kalau masih belum kena perasaannya ya? Boleh, misalnya Muslim setuju, wah boleh gereja dirubah fungsinya jadi masjid ya oleh Erdogan. Nah, sekarang saya tanya, kalau Masjid Al-Aqsa dirubah fungsinya jadi sinagog oleh Benjamin Netanyahu, atau kalau nanti penggantinya saya rasa lebih keras ya, Naftali Bennett ya, lebih keras daripada Benjamin Netanyahu kalau seandainya diganti ya, masih belum nih, masih cuma beda 1 suara ya. Nah, bagaimana perasaannya? Nah, kalau perasaannya marah sekali, loh, itulah politik atau perasaan Muslim tuh kacau balau gitu. Mau melihat yang benar atau membedakan yang benar atau salah itu kacau balau. Jadi bagaimana mau didukung lagi, saya bertanya. Gitu. Nah, padahal belum lama itu Erdogan merubah fungsi gereja terbesar di dunia. Gede sekali tuh Hagia Sophia itu. Ya, katedral mungkin ya itu nama kalau mau disebut ya. Saya nggak tahu bedain katedral itu maksudnya apa, tapi itu gereja terbesar di dunia. Sudah ratusan tahun dan dibangun dari sejak awal fungsinya gereja. Itu memang fungsinya gereja. Nah, bagaimana kalau dirubah? Gitu.
Nah, yang saya tadi kesehatan, bagaimana Masjid Al-Aqsa dirubah fungsinya. Nah, jadi saran saya ya kepada umat Muslim Indonesia sebaiknya mendorong supaya mengembalikan fungsi gereja Hagia Sophia dari masjid kembali lagi kepada gereja, supaya nanti jangan siap-siap ya, supaya jangan nanti kaget-kaget ya kalau nanti Al-Aqsa dirubah fungsinya jadi Bait Allah ya atau jadi sinagog, ya umat muslimnya yang marah gitu, kejang-kejang gitu di sini, padahal mereka terhadap fungsi rumah ibadah orang lain dirubah fungsinya, mereka santai-santai saja karena Erdogan yang melakukan. Jadi saya melihat, jadi mungkin juga ini Jokowi juga seperti itu gitu. Makanya apa namanya perlu kita sampaikan atau kita perlu edukasi masyarakat Indonesia di sini apa di tanah air ya. Kalau Pastor Paulo kan di Eropa, kita lebih fokus kepada supaya masyarakat Indonesia ini tercerahkan ya dengan channel-channel seperti ini, bahwa kenapa Jokowi tidak mengutuk itu pemboman bangsa Kurdi ya. Saya sebut tadi dia bangsa Kurdi adalah turunan pahlawan Muslim atau pahlawan perang salib ya, gitu. Apa tidak tahu? Nah, kalau belum tahu, saya kasih tahu sekarang. Gitu. Harusnya dikutuk itu, gitu kan? Nah, jadi supaya nanti fair gitu, supaya fair ya. Ah, itu saja komentar saya supaya. Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.